Halo guys, ini lagi macet banget gara-gara ada pasar tumpah di ujung jalan sebelahnya Rancasawo Ciwastra. Ini udah hampir mau 3/4 jam ya macetnya, gigi satu dari tadi. Jadi aku mau bahas tentang kasusnya Kiran itu. Jadi berdasarkan update ya yang aku dapetin dari Teh Yani, istrinya Mang Ide, itu adalah Kiran akhirnya dibawa sama neneknya yang dari sebelah ibunya yang dari Sumedang, namanya Bu Titin. Jadi mereka datang kumpul di rumah RT di tempat tinggalnya Kiran itu. Jadi kumpullah di situ keluarga dari dua belah pihak, dari keluarga ibunya dan keluarga bapaknya. Jadi sebenarnya Kiran ini anak broken home. Jadi orang tuanya tuh udah berpisah. Ibunya jadi TKW di Malaysia, anak-anaknya ada 4, itu dititipin semua ke suaminya. Jadi pihak suaminya ini, berdasarkan informasi itu, sebenarnya anaknya udah dikasihin ke Tasik, ke nenek yang di Tasik. Di nenek yang Tasik juga nggak dipelihara sama neneknya, tapi dipelihara sama saudaranya yang lain. Nah, saudara yang lain ini lama-lama ya mungkin kita nggak bisa nyalahin ya, makanya kita bilang don't judge, just listen gitu ya. Karena ngebesarin anak itu nggak gampang, ngasih makan 3 kali sehari itu nggak gampang, apalagi ekonomi lagi sulit. Jadi kita nggak bisa nyalahin, oh kenapa keluarganya nggak mau kasih makan, nggak mau ngasuh anak-anak ini. Nggak bisa gitu juga guys, nggak gampang ya. Itu zaman sekarang untuk membiayai keluarga sendiri aja mungkin mereka udah kesusahan, apalagi tiba-tiba ketimpaan anak ini gitu kan. Nah, akhirnya anak ini dibawa lagi lah ke Bandung. Dibawa lagi ke Bandung, dan setelah tinggal di Bandung dipindahin semua sekolahnya ke sana. Ternyata kejadian kemarin itu Kirannya nggak betah. Nah, akhirnya bikinlah perjanjian bahwa neneknya ini menyanggupi untuk memelihara Kiran. Ya udah, alhamdulillah berakhir dengan baiklah ya. Mudah-mudahan neneknya benar-benar mau ngasuh cucunya dan Kirannya betah di sana. Tapi yang mau aku bahas adalah satu, anak itu bukan tanggung jawab nenek, bukan tanggung jawab tante, bukan tanggung jawab siapapun, melainkan tanggung jawab kedua orang tuanya yang bikinnya gitu. Jadi si orang tua ini yang bertanggung jawab gitu. Walaupun kalian sudah misalnya udah berpisah, udah cerai gitu ya, anak ini jangan jadi korban gitu. Nah, kalau yang aku lihat sih Kiran ini jadi korban ya, jadi korban dari pecahnya orang tuanya ini. Jadi udah cerai ini jadinya kayak main kesannya tuh kayak lempar-lemparan anak gitu loh. Jadi gimana nih coba? Ya di lain pihak kita bilang juga mengasuh anak seusia Kiran itu juga nggak gampang guys. Itu kan lagi zaman-zamannya dia rebellious ya, zaman-zaman dia lagi nentang, zaman-zaman dia nggak mau nurut. Itu juga harus jadi pertimbangan kita gitu, bahwa kita juga nggak bisa nyalain kakeknya, nggak bisa nyalain bapaknya. Jadi dalam hal ini jangan kita nyalahin siapapun lah istilahnya gitu. Tapi yang jadi kepedulian aku adalah si anak ini harus tetap sekolah, anak ini harus tetap sejahtera. Makanya aku bilang kemarin sama Mang Ide sama Teh Yani, kalau seandainya keluarganya, termasuk ke neneknya Kiran, kalau seandainya keluarga ibu nggak ada yang mau piara Kiran dengan bener gitu ya, misalnya ya kita nggak bisa nyalain ya, emang berat loh miara anak orang, emang gampang gitu kan? Enggak lah, miara kucing aja gak susah gitu. Nah, jadi aku bilang aku punya teman baik di pesantren yang melalui aku bisa masukin Kiran ini secara gratis gitu, tanpa dipungut biaya apapun. 3 kali makan, baju sekolah dapat, baju apa-apa kebutuhan dia dicukupin banget oleh pesantren ini secara gratis. Artinya keluarga Kiran nggak keluarin duit apapun, dan anaknya nggak hilang, artinya anaknya nggak dikasihin ke orang lain kan. Jadi anak ini masih bisa dikunjungin, masih bisa ketemu, nggak hilang silaturahmi. Nah, jadi menurut aku lepaskan gengsi. Kalau memang berat untuk mengasuh ini, lebih baik serahkan aja ke pesantren yang teman aku itu. Nah, aku yakin pesantren itu lebih bagus ya. Memang sih ideal ya, kalau kita ngomong ideal, anak itu memang harusnya di tangan orang tuanya. Kalau nggak di orang tuanya ya di keluarganya, misalnya di neneknya atau di tantenya. Tapi kalau nggak bisa juga ya terpaksalah kita, daripada anaknya jadi terlunta-lunta, sekolahnya juga jadi nggak beres-beres gitu kan, makan juga susah. Kata Mang Ide itu makan juga sering ke rumah Mang Ide gitu ya.
Nah itu kan kasihan kalau kayak gitu. Lebih baik anaknya kita titipin aja ke pesantren, ntar dia sampai sekolah, sampai besar, dia bisa kuliah sampai S1, jadi sarjana, bisa cari duit yang baik kan, kayak gitu. Minimal jadi mandiri dianya sendiri gitu loh, kenapa enggak gitu loh. Jadi singkirkanlah egoisme. Tapi aku sebagai orang luar tidak bisa memberikan paksaan apapun, hanya cuma ingin membantu aja. Selebihnya ya terserah mereka, karena apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab mereka sekeluarga, dunia akhirat di depan Allah. Kan anak itu titipan, jadi kalau anaknya sampai kenapa-kenapa ya itu tanggung jawab mereka nanti di depan Allah, pertanggungjawabannya baik apa buruk, kayak gitu guys. Segitu aja cerita dari aku.